Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Sawit Blog ya, yaitu channel di seputar kelapa sawit. Oke bosku, kali ini saya akan bercerita nih bosku ya. Mungkin sebagian orang kan ada yang belum tahu gitu. Gimana sih seorang kerja jadi pemanen kelapa sawit gitu ya. Selama ini kan mungkin yang belum tahu kan cuma nengok-nengok aja di medsos ya bosku. Oke bosku, jangan di skip-skip ya, biar nggak gagal paham. Tapi dia tidak tahu gimana di lapangan gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pemanen itu upahnya cukup lumayan bosku ya. Kalau di tempat saya ini, di tempat saya di pribadi, di kebun-kebun pribadi ini ya bosku, bukan di perusahaan. Di sini nih 1 kilonya Rp250 bosku ya. Kalau 1 ton 250.000 lah gitu. Dan variasi bosku, ada yang tergantung medannya juga, ada yang Rp300, berarti kan 300.000 dalam 1 ton. Jadi kalau kita satu kali panen itu biasanya nggak nyampe sehari tuh bosku. Kalau panen 1 ton biasanya paling lama setengah hari lah, itu udah siap. Itu kalau setengah hari aja 1 ton, berarti kan kita udah bergaji 250.000 bosku. Itu kalau sendiri bosku, tergantung juga, kadang ada yang berdua, ada yang bertiga ya, berbeda setiap masing-masing pekerjaan berbeda bosku gitu. Jadi kalau di sini rata-rata ya berdua lah bosku, kadang ada juga yang sendiri gitu. Kalau berdua kan berarti kan 250 bagi 2 bosku, 125 setengah hari itu bosku ya. Cukup lumayan lah kalau ngitungkan gaji gitu ya bosku. Tapi pemanen ini resikonya cukup besar bosku ya. Resiko di lapangan ya bosku ya. Terutama yang dihadapi itu serba tajam semua bosku. Mulai dari egreknya tajam, dodos itu jelas tajam itu bosku. Belum lagi kalau dari gancu ataupun tojo itu jelas runcing, tajam itu bosku, udah positif itu. Belum lagi dia di tanaman kelapa sawit itu sendiri bosku, dari mulai pelepahnya kan berduri, pasti tajam. Dari buahnya itu jelas ada durinya, tajam gitu. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan. Memang besar, kalau memikirkan gaji memang besar. Kadang-kadang kalau lagi banyak buah bosku, 1 bulan itu ya dapatlah 4 juta gitu kan. Ada yang 5 juta ya, tergantung sih, tergantung eh, buahnya juga gitu kan, lokasi panennya banyak apa enggak dia ancaknya gitu. Belum lagi bosku gini, kalau medannya jurang, terus di bawah jurang itu ada rawa bosku, apalagi buahnya yang jelas udah jelas masuk ke rawa itu bosku. Kalau kecil-kecil masih enak bosku, masih kuat lah kita pikul kan. Tapi kalau yang besar ya, sebagian orang kalau tenaganya kuat kuat gitu bosku, tapi kalau yang lemah ya nggak kuat bosku gitu. Jadi tidak semudah apa yang dibayangkan gitu bosku. Belum lagi kita kalau di daerah saya ini, modal pertama kalau jadi pemanen ya bosku, yang jelas mental bosku. Mental harus ada, dan dia pun kalau kata orang Jawa tulangnya tulang besi katanya bosku. Tapi kan nggak segitunya gitu. Yang pertama di sini peralatannya bosku, kayak egrek ya kan, dodos itu jelas ada bosku, kancu ataupun tojo tuh pemanen. Belum lagi kalau di sini daerah saya ini ngelangsirnya kan pakai motor bosku. Paling enggaknya kan kita modal motor juga gitu ya. Motornya nggak usah motor-motor bagus, motor-motor yang setengah pakai, yang kira-kira mesinnya masih
layak untuk dipakai gitu. Lumayan juga bosku modalnya gitu. Kalau di sini kan tempat saya ini kan di kebun pribadi sih bosku gitu. Jadi nggak kayak di PT ataupun perusahaan. Kalau di pribadi ini, kalau yang punya kebunnya enak, maksudnya enak tuh gini bosku, sawitnya tuh dalam dalam perawatan kelapa sawitnya itu bagus gitu bosku. Jadi yang jelas kebunnya bersih, ya buahnya ada lah gitu kan, soalnya kan kalau perawatan bagus jelas ada bosku gitu. Itu enak bosku. Kadang kan ada juga yang bosnya nggak mau tahu gitu, maunya dipanen aja, diambil aja buahnya tapi dirawat enggak. Itu pun susah bagi pemanen bosku, apalagi yang semak belukar, itu payah bosku manennya. Itu resiko kecelakaannya lumayan tinggi bosku gitu kalau yang ngegrek. Itu ya bosku penjelasan pekerjaan ataupun seorang pekerja kuli gini di perkebunan kelapa sawit bosku. Kalau di PT lain lagi bosku, dia biasanya kalau ngelangsir dia nggak pakai motor. Kalau di sini dibilang arko angkong gitu kan, bisa dia ada modal, kadang modal dari sana bosku dikasih, ada jatahnya dari sana biasanya dulu, tapi entah kalau sekarang. Kalau di pribadi-pribadi kayak gini jelas modal sendiri bosku gitu. Yang jelasnya kemauan tuh harus ada gitu, mental harus ada gitu. Kalau mikirkan gaji memang besar bosku, tapi kan di beda daerah beda lagi, mungkin ada yang lebih besar lagi dari itu, ada gitu ya. Kalau saya kan di Sumatera bosku, ini di bagian ujung di Bengkulu bosku, masih pelosok itu. Mayoritas di sini kelapa sawit bosku, kebanyakan nih kelapa sawit gitu. Oke bosku, masih mau anda bekerja di perkebunan kelapa sawit? Susah bosku, apalagi kalau hujan. Nah kalau hujan mau nggak mau itu bosku kita harus berangkat, soalnya kalau tidak berangkat, kalau kita sebagai pemanen itu biasanya kan ancaknya tuh kan hampir tiap hari tuh, tiap hari ada gitu. Kecuali yang ancaknya cuma 1 minggu itu 2 kali atau 3 kali itu bisa bosku. Tapi kalau yang padat, kalau kita nggak panen hari ini, jadi besoknya panen yang sana gimana, jadi geser bosku gitu. Jadi kacau semua putarannya, nggak ketemu kalau di sini bosku. Jadi kalau di sini nih semua, kalau kira-kira hujan tapi masih bisa kita kerja, biasanya kerja bosku, soalnya dia ngamankan ancak dia yang kedepannya nanti. Oke bosku, mungkin cukup dimengerti ya penjelasan dari saya. Kalau seorang pemanen itu memang gajinya lumayan, upahnya lumayan bosku, tapi risikonya ditanggung bosku gitu. Semua itu mengandalkan otot bosku gitu. Jadi kalau orang yang nggak kuat ototnya, ya mungkin tidak lama ada bekerja di situ gitu bosku. Dan satu lagi bosku, kalau kita di lahan gambut lebih parah lagi bosku, apalagi kita ngelangsirnya pakai motor. Kalau motor gambut dia nggak sembarang motor, dia ada settingan rodanya tersendiri gitu. Apalagi kalau banjir bosku, wah sengsara bosku gitu. Kalau di pegunungan, ini dia mungkin kalau hujan jelas ada jalan yang nanjak gitu, jelas licin itu bosku. Itu aja tantangannya. Kalau kering ya enak aja, bawa banyak pun bisa, tapi kalau medan licin ya cukup menguras tenaga juga bosku gitu. Oke bosku, semoga bermanfaat. Inilah pekerja sawit bosku, tidak semudah yang dibayangkan. Oke bosku, jangan lupa subscribe-nya ya bosku ya, karena tanpa kalian semua saya bukan apa-apa ya. Setidaknya
kalian semua mendukung saya lah untuk tetap berbagi kegiatan di lapangan, terutama di kelapa sawit ya bosku ya, gitu. Oke bosku, cukup sekian dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.